Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara sekalian, shalom saudara sekalian. Tidak menyangka bahwa dalam 3 bulan sejak kita bertemu terakhir, kita bertemu lagi di tempat ini. Tapi saya percaya bahwa anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita dan hari ini hujan berkat luar biasa, Jakarta banjir besar, tapi Semarang memang banjir kuasa Roh Kudus. Hari ini kita mau bahas sedikit, masih malam-malam profetik, kita akan bahas sedikit mengenai malaikat. Saya percaya Bapak Ibu sudah ngerti soal pelayanan malaikat, amin? Halo? Oke. Nah, saudara isi Tuhan, besok masih ada acara yang pagi, Anda sudah mendaftar pagi. Kemudian sore hari seperti ini juga terbuka lebih luas. Mungkin saya akan bicara mengenai soal keuangan, karena kini kita sedang ada masuk, dunia sudah kasih alarm warning bahwa dunia sedang masuk dalam masa diminishing, sebuah penurunan ekonomi. Tapi saya percaya bahwa itu adalah siklus dan Kristen tidak perlu takut dengan itu semua. Karena kita tahu bahwa yang namanya keuangan, Tuhan yang ngasih berkat. Kalau sudah kasih takaran sama kita, tiada orang bisa membatalkannya. Alkitab berkata, tak seorang pun bisa mengambil bagi dirinya sendiri jika sorga tidak mengaruniakannya. Jadi kalau itu memang jatah Anda, no worry, gak ada orang bisa ambil. Amin. Nah yuk kita lihat sebentar, satu hari saya membaca firman Tuhan dan kita tahu bahwa akhir zaman itu selalu ada 2 kitab yang menjadi acuan utama. Yang pertama adalah kitab Daniel, yang kedua kitab Wahyu. Dan tidak ada 2 kitab lain yang lebih hebat untuk bicara akhir zaman ketimbang 2 kitab tersebut. Kita akan membuka sebentar kitab Wahyu. Wahyu, Revelation, Wahyu. Wahyu 2. Bapak Ibu yang penting Anda bisa melihat kepada papan ini. Wahyu 2 ayat yang pertama. Wahyu 2 ayat yang pertama. Anda yang sudah sering ke Israel dan merasa sudah butuh dengan informasi yang baru lagi, Anda bisa tambahkan untuk masuk ke Jordania. If Anda sudah tahu Israel, Jordania, ke bawah, ke selatan, pergi ke timur, Anda sudah merasa butuh yang lebih hebat lagi, Anda bisa naik ke Turki. Turki Anda masuk ke 7 gereja. Dan inilah tempat di mana Rasul Yohanes penulis 5 kitab perjanjian baru mendapatkan pewahyuan. Wahyu 2 ayat yang pertama, 2-3. Tuliskanlah, cukup. Ayat ke-8. Ayat 8. 2-3. Dan tuliskanlah kepada, di mana? Smyrna. Oke, ayat 12. Kita lihat firman Tuhan. 2-3. Dan tuliskanlah kepada, di mana? Di Pergamus. Ini hal yang menarik sekali Bapak Ibu. Coba tunggu sebentar. Nulis surat kepada malaikat, maksudnya apa? Gitu. Nulis surat kepada malaikat jemaat di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Laodikia, di Philadelphia, dan tulis kepada di Efesus. Ayolah, nulis surat kepada malaikat sih, kayak malaikat itu bisa baca-baca aja gitu. Nah ini sebuah pertanyaan dalam hati saya, kenapa sih yang namanya orang tulis surat kepada malaikat? Ada yang bilang gini sama saya, Pak, itu bukan malaikat, itu maksudnya adalah pemimpin jemaat yang ada di 7 gereja, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Laodikia, dan semuanya tempat itu semua. Tapi kalau Anda membaca kitab bahasa aslinya, yang ditulis bukan kepada gembala-gembala atau penilik yang ada di 7 gereja, bukan episkopos, tapi kepada malaikat angelos. Ini sebuah pertanyaan aneh sekali. Kenapa Tuhan suruh John untuk tulis surat kepada malaikat? Dan repotnya lagi adalah begini, kalau jemaatnya itu salah, yang ditegur malaikat. Kalau jemaatnya itu nggak benar, yang kena semprot malaikat. Kalau jemaatnya nggak setia, yang kena masalah malaikat. Yang kena hukuman, malaikat. Tapi kalau jemaatnya setia, yang dipuji, malaikat. Kalau jemaatnya itu adalah rajin sama Tuhan, yang dipuji, malaikat. Yang dapat berita baik, malaikat. Yang diomelin, malaikat. Sebuah pertanyaan yang unik sekali, kenapa tulis surat kepada malaikat? Saya nggak tahu Anda pernah membaca kisah ini, pernah bertanya dalam hati apa tidak? Dan itu saya terganggu sekali nih untuk baca gini, ngapain tulis kepada malaikat jemaat? Emang jemaat punya malaikat? Mungkin ada jemaat yang mengatakan di sini bahwa, oh jemaat HTI ini punya malaikat. Terus pertanyaannya, malaikat itu mewakili siapa? Ada orang jemaat yang suka baca Alkitab, ada yang di gereja tidur, ada tuh. Oh enggak ada ya? Loh, Bapak Ibu saya enggak suzon loh ini, Bapak Ibu kenapa? Ini lampu kan terang sekali nih. Jadi Anda tidur pun saya enggak lihat ini.
kabur-kabur gitu. Gitu. Nah ini sebuah hal yang kadang-kadang bertanya dalam hati saya, kenapa malaikat ya? Kalau malaikat itu jemaatnya separuh baik, separuh jahat gimana? Separuh setia, separuh gak setia gimana? Lalu malaikatnya ada yang dipuji sama di tegur gitu. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan dalam hati. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Simpan dulu ya. Oke, kunci. Yuk kita akan melihat firman Tuhan sekarang, kita akan melihat pada kisah 12 ayat yang pertama. Ini kisah menarik sekali, kisah 12 ayat yang pertama, firman Tuhan. Sebuah kisah bagaimana Tuhan Yesus sudah naik pergi ke sorga dan kemudian ketinggalanlah umatnya. Tolong mengerti umat Kristen hari itu jumlahnya sebentar inilah, sebentar ini. Anda bisa bayangkan ya, orang Herodian mau bunuh mereka. Orang Israel mau penggal mereka, mau gantung mereka. Romawi mau bunuh mereka. Imam kepala benci sama mereka. Ahli Torah sebel sama mereka. Apa rasanya hidup di sebuah kota, 5 unsur manusia pihak benci sama Anda? Apa rasanya? Anda berkumpul dalam sebuah ruangan tertutup dan yang mau bunuh Anda banyak sekali. Dan hari itu murid Tuhan Yesus, Tuhan sudah naik ke sorga, dia ketinggalan di sana. Dan hari itu yang terjadi adalah, itu pemimpinnya namanya Petrus. Saya anggaplah, sekjennya namanya Yakobus, bendahara umumnya adalah Yohanes. Dan Alkitab berkata dengan jelas, kisah 12 ayat yang pertama. Pada waktu itu Raja Herodes, raja wilayah, mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Jemaat adalah orang Kristen. Next, ayat 2. Ia menyuruh apa? Apa rasanya hidup Anda kalau Anda kumpul segini banyak, komsel segini banyak lah, PD segini banyak, ya toh. Terus yang namanya sekjennya dibunuh dan ketuanya dimasukkan penjara. Apa rasanya? Hari itu Yakobus dibunuh dengan pedang oleh Herodes. Next, ayat berikutnya. Ketika harus melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, jangan lupa ya, Herodes itu butuh dukungan politik. Jadi waktu dia dukung dukungan politik, yang dia buat adalah dia mulai ingin mendapat simpati rakyat. Rakyat gak suka sama orang Kristen, hari itu dia tangkap murid Yesus, dieksekusi semuanya. Dan Herodes pintar banget. Kalau dia bunuh orang-orang murid Yesus hari itu, gak ada yang lihat, orang gak akan pro sama dia. Ingat hari itu gak ada yang namanya berita, gak ada yang namanya Instagram, gak ada yang namanya WA, gak ada WA group, gak ada hoax. Repotnya adalah, dia harus pertontonkan kekejamannya kepada murid-murid di hadapan orang Israel. Apa yang dia buat? Lihat baik-baik. Dia tangkap Petrus, ketua para rasul, soko gurunya ditangkap, dan hari itu adalah hari raya Unleavened Bread, RTB. Ingat, orang Yahudi punya hari raya cuma 3 bulan. Nisan, Shavuot, ya toh, yang ada di bulan Siwan, Nisan, Siwan, Tisri. Orang Israel itu bikin acara gede cuma 3 bulan setahun. Nisan, Siwan, dan bulan Tisri. Bulan Nisan ada 3 hari raya. Yang pertama Paskah, Pesak, tanggal 14 Nisan. Yang kedua RTB, Unleavened Bread, roti tak beragi, 15 Nisan. Yang terakhir adalah 17 Nisan, hari raya buah sulung, ada 3. 14, 15, 17. Dan itu sekali hari raya, liburnya 8 hari. Oh, mantap ya. Merah 3, libur 8, 9 hari. Gak menang sama Indonesia. Merah 2, libur 6 minggu. Tahu toh? Ya, kalau gak tahu tanya sebelahnya, acara apa tuh Pak? Ada pokoknya. Pokoknya Anda sudah pulang ke rumah, pembantu belum pulang-pulang. Itu lama liburnya, kok gak pulang-pulang? Nanti Pak masih libur, merahnya cuma 2 kok. Lah ya gak tahu pokoknya gitu. Terus kan, lihat. Jadi hari raya itu dia tunggu, ingat Paskah adalah hari raya wajib. Seluruh pria di Israel wajib kudu datang di Paskah. Kalau pria nggak datang, hati-hati, bisa lepas itu kepala. Kalau perempuan masih boleh nggak datang. Kalau dia berhalangan karena haid, mohon maaf, itu dia harus tebus bulan depan. Tapi pria Israel wajib datang ke Yerusalem setiap hari raya rangkaian Paskah. Dan hari raya Paskah, RTB dan buah sulung dikenal zaman Tuhan Yesus dengan nama Hari Raya Roti Tak Beragi. Dan Herodes tunggu hari itu. Next, ayat berikutnya. Setelah Petrus tangkap, ini dia tunggu nanti RTB. Semua rakyat kumpul,
digantung tuh. Biar rakyat lihat, aku ini pro rakyat. Dari zaman dulu sudah jelas orang itu suka sekali dukungan politik. Herodes tangkep Petrus, taruh di bawah tanah. Dungeon di bawah. Dijaga sama 4 regu, 1 regu 4 orang. 16 prajurit Romawi batalion nomor 10, batalion paling keji dan bengis zaman itu. Maksudnya supaya apa? Setelah Paskah ngapain dia? Sapu bersih. Pinter dia. Teruskan. Next. Petrus ditahan dalam penjara, tapi jemaat HTE dengan tekun mendoakannya. Ya, pokoknya doa tuh nunggu doa pokoknya. Ya, next ayatnya. Pada malam sebelum Herodes hendak dihadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 prajurit terbelenggu dengan rantai. Dan prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Lewat terus. Karena besok diserahkan. Teruskan luar biasa sekali. Ayat ke-7. Tiba-tiba malaikat berdiri dekat Petrus dengan cahaya bersinar. Dan menepuk Petrus dengan bahunya. Bangun bro. Gugurlah rantai di tangan Petrus. Malaikat itu kalau buka itu cukup ditepuk aja. Malaikat teruskan. Ikatlah pinggangmu. Ia berbuat demikian dan berkata, kenakan sekarang bajumu dan ikutlah aku. Teruskan. Ia mengikut malaikat keluar dan ia tidak tahu apa yang dilakukan malaikat. Sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya apa? Dari sini Anda harus belajar hari ini soal penglihatan. Penglihatan itu nyata. Pak, saya tuh lihat dalam penglihatan Pak, tapi kabur-kabur. Itu ketok-ketokan. Blur. Penglihatan itu nyata. Dapat dipegang, masih ingat nggak? Petrus lagi lapar, tiba-tiba pengen makan, lagi tunggu masakan yang namanya bakmi disiapkan. Terus tiba-tiba turunlah 1 kain besar berisi binatang-binatang haram. Pernah baca ya? Oh ya, ini kelihatan kalau udah gini. Pernah ya? Di sana ada babi nggak? Ada. Kalau itu Petrus itu saya. Petrus potong. Kalau saya nggak mikir 2 kali. Babi kecap apa babi hong? Oh, saya mah langsung saja. Gitu. Samcannya sih sikat habis semuanya. Itu kalau Petrus nekat ngambil babinya dipotong bisa nggak? Bisa. Penglihatan menggunakan bahasa asli ekstatos. Kata ekstatos adalah asal kata dari ekstasi. Makanya orang-orang yang pakai ekstasi, itu serasa dia tuh melihat sesuatu yang bisa dikerjakan. Sama. Nah ini yang terjadi. Petrus tuh pikir ini penglihatan nih, apa ini penglihatan nih. Berarti Petrus tuh taunya adalah yang namanya perlakuan asli sama penglihatan itu sama. Saya berdoa, Anda dan saya akan mengalami masa-masa melihat penglihatan itu sering. Jangan kayak zaman Imam Eli, firman Tuhan jarang datang, penglihatan tidak sering. Tidak. Di tempat ini biarlah terjadi, penglihatan itu sering. Teruskan ayatnya. Firman Tuhan. Dan dia kaget, mereka tempat kawal pertama, tempat kawal kedua, 2 pintu gerbang semuanya terbuka. Dan menuju ke kota. Dengan sendirinya setelah tiba di luar, mereka sampai ke ujung jalan, malaikat tiba-tiba meninggalkan dia. Teruskan, ini sudah sampai di Tugu Muda ini. Terus. Next. Setelah sadar dirinya, Petrus berkata, aku tahu benar-benar Tuhan telah suruh malaikat selamatkan aku dari tangan Herodes. Dari apa yang diharapkan orang Yahudi. Next. Ayat 12. Setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke HTE. Ya tahu jalan Yosudarso atau nyarinya. Loh kayak enggak tahu jalan apa ini. Jalan apa bener ya? Iya ya terus. Ibu Yohanes yang disebut Markus, ini penulis kitab Markus. Namanya Yohanes Markus. Sekretaris langsung dari Petrus. Petrus itu buta huruf, gak pernah nulis apa-apa. Jadi dia ngomong ada yang nulis 2 orang. 1 Markus, 1 lagi Silvanus. Oh Bapak tahu Bapak hadir hari itu ya? Enggak, belum lahir saya, jangan ngawur. Gitu. Di situ banyak orang berdoa. Nah teruskan. Ketika sampai di depan ibu rumah Yohanes Markus, waduh dia balik, dia seneng ini. Petrus gak pernah ngetok, ayolah Petrus gitu loh. Ngamuk aja kuping orang hilang kok. Dia gedor pintunya. Dak, bukain bro, dak. Datang seorang hamba perempuan bernama Ronde.
Nah, tergantung, rode itu kalau lagi lapar bisa berubah jadi ronde. Gitu. Untuk mengetahui sopo yang gedor itu. Terus next. Yang mengenal suara Petrus, dia kan karyawannya Petrus, dia tahu cengkok suaranya, tahu logatnya, tahu gayanya, tahu temperamennya, dia tahu semua tentang bosnya. Dan begitu dia tahu, bukain bro, ini bosku, bosku. Langsung dia tahu, ini Petrus pulang, dia masuk ke dalam, dia cerita kepada orang di dalam. Next. Dan itu, kenapa toh? Itu Petrus, masa iya toh? Petrus om, itu Petrus, ini ada di sini lengkap loh. Yohanes ada, Filipus ada, yang namanya Yudas bukan Iskariot ada, Simon ada di sana, Tadius ada di sana, Nathanael, Bartolomeus ada di sana, Andreas ada di situ. Siapa mereka? Orang-orang peletak dasar kekristenan abad pertama, penulis kitab suci yang teologianya tidak dapat dibantah karena dia adalah the living legend. Legenda hidup, tinggal makan bersama Tuhan Yesus. Tuhan bikin mujizat, mereka hadir. Mereka tahu pola pikir Tuhan Yesus, mereka orang yang hidup bersama Tuhan Yesus, makan, tidur, ada di sana sama-sama Tuhan Yesus. Dia melihat, dia ditegur sama Tuhan Yesus. Ini adalah penulis kitab rasul-rasul paling top, Marko top. Sip, Marko sip, mantap, surantap, endang, surendang. Mantep. Tiba-tiba kena ngotot mereka bilang, ngimpi kue ngimpi kue. Udah ini beneran loh Pak, ini Petrus loh. Setelah mereka sudah gak bisa jawab lagi, tiba-tiba mereka mengatakan sebuah teologi yang paling aneh yang mereka percayai sebagai teolog pertama di muka bumi. Sama-sama kalimat terakhir berkata, kata mereka, dari mana mereka punya pendapat bahwa malaikat Petrus milik Petrus? Jangan-jangan berarti malaikat Anda mirip Anda dong. Wih ciloko Pak. Model kayak aku gini loh Pak. Lah ya memang iya. Istri yang lihat suaminya. Waduh lah malaikatnya mirip suamiku. Waduh ngoroke podo ini. Berasa gak Bapak Ibu? Ini rasul-rasul pertama, orang-orang paling hebat yang ada di muka bumi secara kekristenan karena dia peletak dasar dari kekristenan yang tahu soal Tuhan Yesus. Dia hidup dan kemartirannya gak perlu dipertanyakan lagi. Ini orang-orang yang paling hebat rasul ini tiba-tiba punya sebuah teologi. Yang ngomong bukan teolog biasa, ini rasul asli, bukan KW. Mereka mengatakan itu malaikatnya Petrus. Dari mana mereka punya ide di kepala bahwa malaikat Petrus mirip sama Petrus. Anda gak bisa bantah, yang ngomong mereka kok. Sampai sini oke ya? Simpen. Nah, yang tadi belum kelar ya? Yang tadi surat pada jemaat? Simpen. Film silat itu, sinetron, keluarga A, keluarga B, keluarga C, nyambungin nanti seri terakhir. Simpen dulu, sudah simpen ya? Peristiwa ini ada nih. Berarti ada teologi itu di abad pertama? Ada ya? Simpen. Dah. Simpen dulu. Dah. Yuk buka lagi. Ibrani pertama 14. Pokoknya malaikat. Saya berdoa Bapak Ibu belajar ya. Menggerakkan malaikat. Jadi ya, nek belajar keselamatan tuh ya penting. Tapi gini loh. Anda sudah terima keselamatan tuh? Iya. Belajar keselamatan penting. Tapi gini, engkau sudah terima keselamatan. Nah, kita menggerakkan belajar malaikat ini, penting nih. Belajar nyanyi Pak, ya, penting, ini lebih penting lagi. 2, 3. Bukankah mereka semua adalah, teruskan, yang diutus untuk, siapa itu yang terima keselamatan siapa? Kita semua. Ingat, malaikat itu melayani kita. Satu lagi. 1 Petrus 1. Sebentar. Ayat ke 9. 12. 1 Petrus 1 ayat 12. Malaikat lagi. Kepada mereka nabi-nabi telah dinyatakan bahwa nabi-nabi bukan melayani diri nabi-nabi sendiri. Tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantaraan nabi-nabi yang oleh Roh Kudus. Yang diutus dari sorga untuk menyampaikan Injil kepada kamu.
Yaitu sama-sama. Bapak Ibu dengar baik. Malaikat tidak pernah bisa mengulik firman. Gak pernah bisa nyari kulik firman tuh gak pernah. Malaikat gak pernah tahu karena malaikat cuma melakukan apa yang Tuhan rancangkan. Tuhan cuma bilang gini, Tuhan akan jadi manusia lahir di Yerusalem hari ini. Beritakan, langsung turun. Gloria in excelsis Deo. Kata Excel itu berasal dari Microsoft ya, ambil dari situ. Excel, bener tempat tinggi. Excel itu naik. Malaikat itu gak pernah bisa ngulik firman. Makanya kalau Anda ngulik firman di ibadah, saya beritahu, malaikat pasti hadir. Karena mereka tuh pengen denger. Mereka tidak pernah tahu soal ini. Betapa Anda bisa paham kenapa kita jadi anak Allah. Engkau dan saya punya privilege loh. Kita bisa gali firman. Ini penting. Teruskan. Matius 18 ayat 10. Matius 18 ayat 10. Yang ngomong Tuhan Yesus nih, bukan saya. 2, 3. Ingat. Jangan anggap rendah seorang dari anak kecil ini. Sama-sama. Ada apa? Di mana? Kerjanya ngapain? Saya mau tanya, yang kecil punya malaikat di sorga enggak? Punya. Yang gede gini gimana? Yang kecil aja punya, apalagi yang anak gede begini. Di mana lokasinya? Baca baik-baik. Di sorga. Ngapain di sana? Malaikat itu kerjanya patokannya cuma memandang wajah Bapa di sorga. Ini baca tuh. Jadi malaikat Anda nggak bisa suap. Malaikat nggak peduli Anda laki perempuan, nggak peduli Anda ganteng, cantik, setengah ganteng, setengah cantik, atau kurang ganteng, kurang cantik, atau ampun-ampunnya, kan gitu. Malaikat nggak pernah peduli Anda itu orang kaya, atau Anda orang tidak punya. Malaikat nggak pernah peduli sama suku Anda, rasa Anda, dia nggak pernah peduli sama tinggi badan Anda, dia nggak pernah pusing dengan Anda punya bobot tubuh. Malaikat tidak bisa disuap dengan dolar, tidak bisa. Tugas malaikat hanya melihat Bapa di sorga. Semua tergantung wajah Bapa. Ada nyembah Tuhan. Holy, holy, holy are you Lord. Wah, Bapak lihat dari sorga. Wah, anakku mantep ya. Malaikat lihat Tuhan ketawa, langsung dia datang kepadamu kasih berkat. Matanya ke sana terus, mandang Bapa. Nah, Anda di gereja tuh, duduk adem dong, lagi hujan nih. Sambil dengar firman. Bapak ngeliat dari sorga. Begitu bapaknya kesal, tarik berkatnya. Seneng kasih, sebel tarik. Malaikat jalan dan kerja tergantung wajah Bapa di sorga. Enggak tergantung Anda. Tergantung siapa? Jika engkau senangkan Bapa di sorga, dia datang. Jika tidak, dia enggak bisa hidup bergantung sama Anda. Pak, saya tuh pernah tuh ke gereja Pak. Sakit hati Pak. Loh kenapa? Saya datang Pak. Itu yang depan pintu, ngejabat tangan, enggak lihat saya. Halo, masuk. Jangan marah, lagi pandang wajah Bapa di sorga itu orang. Jangan marah. Ada tuh orang salah gini. Nah, jangan marah, itu lagi mana baca Bapa di sorga itu. Jadi dia setengah kata itu. Jangan dimarahin. Sampai sini bisa? Simpen. Nah, kita udah punya cerita nih ya, berarti malaikat itu menerima sebuah pernyataan surat dari sorga. 2, malaikat itu katanya, malaikat kita itu mirip sama kita. 3, kita tahu bahwa kita masing-masing punya malaikat di hadapan Tuhan. Oke? Simpen. Kita buka lagi yang lain. Efesus 6 ayat 11. Simpen dulu semuanya. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya mau tanya, senjata Allah milik siapa? Milik Allah. Senjata Allah itu milik Allah. Makanya Tuhan gak pernah suruh kita pakai senjata sendiri. Senjata yang kita pakai harus senjata milik Tuhan. Karena kalau milik sendiri tidak berlaku apa-apa. Alkitab berkata, supaya apa kamu menggunakan selengkap senjata Allah, supaya dapat bertahan melawan
Tipu muslihat si iblis, deception. Kita harus tahu bahwa yang namanya tipu muslihat adalah senjata paling kuat dari iblis. Dan tolong bedakan tipu muslihat yang namanya tipu daya, penyesatan dengan dusta. Dusta gampang diketahui. Contoh, Bapak Ibu tadi kesini ini banjir, susah jalan. Terus saya tiba-tiba keluar dari mobil, langsung naik kuda sembrani. Terus pindah naik awan, turun depan sini. Jalan lewat sinar warna hijau. Anda bilang ini pendeta narkoba kali ya, lagi sakau ini. Itu bohong, Anda pasti langsung tahu saya bohong itu. Tapi kalau saya bilang begini, Bapak Ibu tadi sekarang macet sekali, banyak ribet lah. Saya telepon Pemda Semarang. Dan habis itu saya dikirim 2 rider, buka jalan saya bisa lewat. Itu bohong juga sebetulnya. Tapi kalau saya ngomong gitu, Anda nggak gampang tahu kan? Bapak Ibu tolong mengerti. Anda itu bisa tahu mana polisi asli, mana yang gadungan. Omnya tante saya itu punya mobil. Dan seperti biasa, karena dia kenal sama seorang aparat, dia kartu polisi dia pasang foto dia. Pasang di depan itu loh, gantungan spion itu loh, di depan mobil. Saya pernah pinjam mobil dia waktu masih pacaran sama pacar saya ini. Saya tanya, loh ini yang polisi siapa? Oh nggak ada, ini mobilnya om. Loh kok pasang begini? Ya biar aman. Pas saya lihat fotonya, ya ampun gondrongnya, pakai topi kayak ya penjahat juga tahu ini foto bohongan. Anda langsung tahu kok, polisi asli sama bohongan Anda langsung tahu. Tapi kalau dia mantan aparat dan sekarang sudah tidak, dia menyaru jadi aparat, Anda nggak bisa bedakan. Apa itu penyesatan? Kebenaran dicampur sama dusta, diaduk. Ini yang gereja hadapi ke depan nanti. Bukan dusta, bukan kebenaran. Tetapi kebenaran dicampur sama dusta sedikit diaduk. Bagaimana cara memisahkannya? Kuasa gelap suka seperti itu. Teknologi dia nginduk nempel di sini, nebeng. Anda nggak pakai teknologi ketinggalan zaman, tapi Anda pakai kerugiannya juga ikut sama Anda. Itulah konsep yang dipakai sama kuasa gelap sampai hari ini. Alkitab berkata, kenakanlah selengkap senjata Allah, perlengkapannya, supaya engkau bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan mertua dan mantu. Tetapi melawan apa? 1. Kuasa gelap ada levelnya. Pertama pemerintah ini levelnya level nasional. Setiap negara itu ada kuasa gelapnya masing-masing. Sebuah contoh, masih ingat gak Daniel puasa 21 hari? Dia puasa, hari ke-21 datanglah utusan sorga. Hello Daniel, apa kabar? Dari kaki, sinten niko? Sinten tempat jenengan niko? Akulah utusan sorga. Engkau telah didengar doamu sejak hari pertama engkau puasa. Ngamuk Daniel. Hah? Hari pertama wis didengar, lagi hari ke-21 baru datang, ngapain aja bro? Mereka bilang, nanti dulu, nih ya terima berkatmu ini. Oh iya kamsya ya. Kenapa lama? Aku nih kesini dicegat sama Raja Persia, pemerintah kerajaan Persia. Saya mau tanya, Daniel tuh di mana hari itu? Dia ada Daniel itu di kerajaan Babilonia Irak. Tapi Irak hari itu Babilonia dikalahkan sama kerajaan Medi Persia. Jadi yang berkuasa di Irak itu kerajaan Persia. Waktu Daniel lagi doa, datanglah malaikat dicegat sama pangeran Persia. Siapa pangeran Persia? Setan penguasa wilayah negara. Aneh ya, negaranya darahnya Irak. Tapi karena pemerintahnya sudah dikuasai jajah sama Persia, tiba-tiba setannya berubah jadi Persia. Dan mereka bilang gini, Daniel, tak mulai sih ya? Oh ya wis, mulai sih ya, asing hati-hati lah. Enak baik. Ini pas pulang nanti, aku dicegat sama Raja Yunani. Tapi Mikael akan membantu aku.
Itu berarti kalau malaikat datang ketemu Daniel, dicegat gak? Cegat. Pulang cegat gak? Cegat. Pernah baca Bapak Ibu? Halo, halo, halo? Wah ini serem saya ini. Tapi ngerti ya? Nanti pas pulang ingetin tadi khotbahnya apa? Wah enggak tahu itu, yang mertua mantu itu loh. Ngerti ya? Oke. Jadi tersenggap. Pertama, saya ini punya ayah, seorang pengacara. Sudah tidak ada almarhum. Kalau masih ada sudah 86 tahun usianya. Satu hari, ayah saya ini kan biasa kalau pengacara itu ada orang gak suka sama dia, kalah di pengadilan atau kalah dalam berperkara. Dan orang tuh gak semuanya baik. Kadang-kadang ada yang suka ngirim santet. Saya waktu kecil, papi saya dikirim santet, dia kuat sekali. Karena orang tuh katanya kalau disantet itu susah. Ada dukun. Pak, ya, sudah bertobat ini. Pak, dulu apa Pak? Dukun, Pak. Loh, dulu dukun itu waktu masih belum bertobat tuh gimana? Oh saya kerja dukun Pak, saya sudah terima Yesus Pak, sudah gak ikut lagi. Dulu pas jadi dukun Pak, Bapak terima santet Pak? Oh terima. Saya terima order santet. Nah saya mau tanya, Pak, Bapak kalau nyantet orang tuh ada syaratnya enggak? Syaratnya tidak ada Pak Pendeta, tapi gini, kalau mau nyantet orang, saya harus ngecek dulu. Ini orang siapa? Oh gitu, maksudnya gimana? Karena orang tuh ada macam-macam Pak, ada dua macam. Ada orang yang ada bungkusannya. Oh, oke. Kalau satu lagi yang enggak pakai bungkusan. Nah kalau order santet itu yang enggak pakai bungkusan, itu harga murah. Tapi kalau yang ada bungkusannya, rodok mahal Pak, dan itu rada lama. Oh gitu. Jadi kalau yang pakai bungkusan gimana? Oh nanti dulu Pak, sing bungkusan ada dua macam. Satu yang tebel, satu yang rodok tipis. Oke, maksudnya gimana? Nah, kalau yang tebel ini Pak, wah hati-hati Pak. Itu kalau nyantet susah itu Pak. Itu kalau santet tidak kebenaran Pak. Kantem bungkusan nih Pak, mental balik loh Pak. Waduh itu bahaya, jarang yang berani Pak. Oh, nah kalau Bapak dulu terima, lah saya survei dulu Pak, tidak berani langsung Pak. Lah kalau yang itu bungkusannya tipis itu, nah itu gampang Pak. Kalau yang tebel itu biasanya saya nggak tahu, tapi saya kalau hari Minggu itu keplak, lompat-lompat itu Pak. Ngerti tak? Ngerti toh? Siapa itu? HTE bro. Minggu keplak-keplok lompat-lompat, apalagi? Yang itu loh Pak, yang kayak sekarang ini. Oh yang Kristen toh Pak, ya nggih Pak, itu bener Pak. Nah kalau yang itu hati-hati Pak, kalau disantet pas lagi keplak-keplok, dia pas lagi nyanyi gitu Pak, keplak-keplok, santet Pak, kita Pak jadi tumbal Pak. Tidak berani, oh saya mending enggak Pak. Lah kalau yang itu yang tipis, oh tipis gampang Pak. Jangan nyantet hari Minggu. Tunggu aja Pak, Senin atau tebel. Nanti Selasa Rebo udah tipis Pak, hilang itu. Nah Kamis Jumat paling top itu. Itu kalau udah masuk nanti gampang. Jadi jangan deket-deket, Sabtu jangan Pak, Sabtu malam jangan, Minggu jangan, Senin lewat. Nah itu. Saya bilang, yang kayak apa? Enggak tahu Pak, pokoknya itu ada bungkusannya tapi gampang hilang, gampang muncul. Kelihatannya bukan Anda ini, kelihatannya bukan Anda. Jakarta banyak, Semarang enggak ada. Ngerti toh? Lah kalau yang enggak pakai bungkus tuh gampang, tinggal pesan aja mau apa. Mau meninggal, mau cerai, mau jadi pembunuh, mau narkoba, mau kerasukan Pak, tinggal pesen. Enggak lama Pak, enggak sampai seminggu Pak, hitungannya hari. Murah Pak, cepet. Oh. Jadi Kristen yang abal-abal, hati-hati. Ini hari apa? Lu jangan ketawa karena bukan Anda, ini saya ngomong sama orang yang di rekaman ini. Itu Anda, hati-hati. Besok Rebo, besok Kamis. Hati-hati. Itu. Nah, Kamis saya berangkat pulang ke Jakarta. Itu. Hati-hati. Terus saya tanya, emang ya Pak? Enggak ada yang berani itu Pak, santet yang punya tebel gitu. Ya ada Pak. Ada yang terima teman saya. Loh siapa yang terima? Ada Pak tapi ya jarang. Siapa? Satu. Dukun baru lulus sekolah perdukunan. Enggak punya pengalaman main santet, tewas duluan. Yang kedua dukun sepi order. Sukacita karena Tuhan adalah perlindungan kita. Makanya sering apa? Keplak. Lah itu tahu. Nah, ini selengkap. Ada yang levelnya pemerintah, lah Bapak saya kalau disantet kuat orangnya. Orang sibuk gak bisa santet, yang ngomong-ngomong.
gawe kopi, tik 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 tik, seruput tidur. Nah itu. Santetnya pindah kakak saya. Kakak saya, orang kalau berpikir cerdas tidak akan gampang kena. Siapa yang kena? Ini. Saya dari kecil itu yang namanya air hu, dibakar, diminum, udah ratusan. Mandi gak pernah pakai air biasa, pakai ember, tuangin obat dari dokter. Masuk dokter bola-balik, nggak ada sakit, nggak ada. Apa sakit, aneh ini nggak apa-apa, tapi badan. Dan saya tuh nggak pernah tahu. Pokoknya mami saya selalu bilang, nih ya kalau mandi nanti panggil mami. Jadi pakai sendok itu dikasih obat. Itu saya mandi pakai itu. Minumin terus. Kenapa? Orang bilang kakaknya kuat, bapaknya kuat, anak ini kasihan. Diantem terus yang namanya santet dari kecil. Makanya gede jadi pendeta. Saya bilang kurang ajar, bales saya ya, ayo. Takkan ku biarkan kau tenang dalam hidupmu. Yang kecil dikerjain tuh, gantian tuh sekarang tuh. Sorry saya Tuhan, ini terjadi. Nah papi saya kalau dulu kena enak badan, langsung bawa koper keluar kota. Pulang, sembuh. Karena ingat, ada teritorinya. Santet ada teritorinya. Dukun level kampung, pindah kampung, tawar langsung. Mandul. Gitu. Ilmunya mandul. Ada yang levelnya provinsi, keluar provinsi harus. Ada yang levelnya nasional. Kalau sudah nggak enak semua dulu, beli tiket Singapura berangkat pulang lagi. Loh zaman sekarang tiket masih murah, Bapak zaman dulu berapa coba? Seger lagi. Ngelewati laut orang bilang. Putus. Karena kuasa gelap itu ada jangkauannya. Kuasa gelap tidak maha kuasa. Tidak maha hadir. Hanya Tuhan kita dengan kuasa Roh Kudusnya yang maha kuasa dan maha hadir. Makanya Tuhan melihat kita, mata Tuhan melihat apa yang engkau buat. Engkau yang tidur, engkau yang ngantuk, plus main WA. Tuhan lihat semua. Ada yang di hati mau ngomongin pendeta lagi, pendeta ngomong apa orang ngerti, aku lah Tuhan juga ngerti. Ya itu juga catat semuanya, ngurangi poin rapture. Ngancem loh, malam-malam ngancem. Satu, pemerintah, levelnya provinsi. Jawab, negara. Contoh, kenapa di dunia ini negara yang namanya narkoba, semua negara ada narkoba, tapi kenapa yang paling parah itu Meksiko? Kenapa segitiga, Mas, Asia? Semua kejahatan ada. Kenapa yang namanya sakit penyakit, peperangan, hancur-hancuran, semua penyakit parah dari Afrika semuanya. Tiap daerah itu punya penguasa sendiri-sendiri. Jawab saya. Kenapa Kongo, Sudan, Somalia, Ethiopia yang namanya sakit, penyakit, kekeringan, kemiskinan, hancur-hancuran, kenapa di sana semua? Perang kartel, bunuh-bunuhan sampai Meksiko, Amerika Latin. Setan tuh macam-macam Bapak Ibu. Kalau di Singapura, setan belanja. Paris, setan belanja itu. Enggak tahu kenapa matanya berbinar-binar kalau ke sana. Ada setan belanjanya itu. Setiap daerah tuh ada. Nomor 2, tampilkan lagi ayatnya. Pertama level pemerintah, kedua level apa? Penguasa level provinsi. Jawab saya, kenapa di Indonesia ini yang namanya bencana alam yang dihantam itu lagi. Semarang jarang loh. Berasa enggak? Jawab saya, Jawa Tengah sama Jawa Timur tempat yang paling banyak dihajar sama musibah mana? Ada. Paling ya gunung tuh. Jarang ya? Kenapa kerusuhan adanya di tempat tertentu di Indonesia? Dulu yang namanya pelacuran terbesar di Indonesia, Asia Tenggara, adanya Surabaya. Sekarang sudah enggak. Kenapa daerah itu ada masalah tertentu yang hakiki? Kenapa? Enggak ngerti saya juga. Karena setiap provinsi ada apanya? Penguasanya. Tadi pemerintah, kedua penguasa, 3 penghulu. Penghulu tuh levelnya adalah kota. Saya nggak tahu Semarang Bapak Ibu, tapi Anda tahu Bandung ya. Bandung itu adalah sebuah kota. Dan kota ini dibelah dengan yang namanya rel kereta api. Yang aneh adalah, kenapa yang namanya Bandung Utara ekonominya lebih bagus daripada Bandung Timur? Bandung Selatan. Ya karena Bandung Selatan pernah dibakar Pak. Halo Bandung, ibu kota periangan. Ya. Mari Bung rebut kembali, dibakar. Kok bisa? Ini aneh, ini rel kereta api yang di sana ekonominya bagus, yang sini agak kurang. Kenapa? Jakarta, ini saya ngomong dulu ya, bukan sekarang, dulu.
Jakarta dibagi, pusat, timur, barat, selatan, utara. Utara kekerasan, barat prostitusi, selatan banyak narkoba, timur kemiskinan, pusat korupsi. Kenapa? Loh, semua kejahatan ada di mana-mana, tapi kenapa yang potensi tertinggi di situ? Ternyata tiap kota itu setannya beda-beda. Ada penguasanya masing-masing. Teruskan, terakhir apa? Dan roh-roh jahat mana? Di udara. Ini level setan yang paling rendah, tetapi paling gampang diusir, tapi karena saking banyaknya senewan kita. Misalnya apa? Yang bikin ngantuk di gereja ya ini. Tiup nah itu. Yang suka bikin sakit hati, ini. Yang bikin Anda tersinggungan, ya ini. Roh jahat ini. Diusir gampang, langsung pendeta bilang gini, haleluya, kaget, langsung seger mana. Coba aja saya teriak haleluya kalau nggak tidur bangun. Tapi memang kondisinya diusir gampang, tapi saking banyaknya senewan kita. Ini 4. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Teruskan. Ayo kita lihat firman Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 4. 2 Korintus 10 ayat 4. Firman Tuhan. Simpan ini dulu, saya bacakan sebentar. Bapak Ibu, Tuhan kirim berkat buat kita. Oh, gak harus yang amin loh. Harus kebanyakan berkat ini. Bapak Ibu gak usah buka Alkitab, ini aja. Laga-laga buka mau lihat WA toh. Ini pendeta gak percayaan banget sama orang, ya betul. Bapak Ibu dengar baik. Tuhan kirim berkat sama Anda. Dan dengar baik. Berkat Tuhan dari sorga kepada Anda itu enggak bisa dibatalkan sama iblis. Tidak bisa. Tuhan udah ngomong, kirim. Tidak bisa kembali sia-sia. Iblis tahu bagaimana caranya engkau dan saya mundur dari Tuhan. Dia tahu persis caranya. Caranya adalah dibikin kecewa sama Tuhan. Yang paling bikin orang kecewa sama Tuhan tuh biasanya paling besar frekuensinya. Nomor satu adalah, ini Anda di sini. Nah, saya bikin yang baru supaya lebih enak ya. Ini Anda di sini. Ini Tuhan kasih berkat nih. Iblis tahu ini berkat. Pasti kena sini, ya Tuhan suruh kirim kok. Iblis akan berusaha membuat segala cara, dia akan membuat delay atau tertunda berkat ini kepada Anda. Karena kalau berkat Tuhan, janji Tuhan itu engkau terimanya lama, biasanya ini mulai mempertanyakan Tuhan. Dan ini mulai kecewa, kuciwa. Setelah kecewa sama Tuhan, imannya berubah, begitu berkatnya tiba, imannya berubah, batal. Iblis akan berusaha selama mungkin menahan, ingat Daniel. Hari pertama dia puasa, sorga sudah dengar, tapi ditunda 20 hari. Daniel masih persisten doa. Untuk ini bisa ke sini, tertahan, iblis akan buat segala cara penahan di sini. 1 batu cukup. Kalau batu ini sudah ada di sini, ini lama, minimal dia akan muter ke sana. Muter butuh waktu. Dia tahan berkat Tuhan selama mungkin. Begitu engkau tunggu lama, katanya Tuhan janji, katanya janji. Begitu lama, tiba-tiba hatimu mempertanyakan Tuhan, imanmu berubah hari itu. Tidak sama Tuhan lagi, pindah ke Mbah Suro. Berkat itu, pindah ke rumah saya. Makanya hati-hati punya tetangga pendeta. Sampai sini oke? Mana ayatnya? Ayo kita lihat, 2 Korintus 10 ayat 4. 2 Kor 10 ayat 4. Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, senapan, rudal, granat, pistol, bukan barakuda, bukan rudal, bukan pesawat tempur. Alkitab berkata senjata kami bukan senjata dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Bersama saya, kuasa Allah. Yang sanggup apa? Nah. Jadi iblis itu akan berusaha satu kakinya di sini dulu.
Terus kalau dia bisa membuat lagi, dia tambahkan batu bata di sana, dia tambahkan batu bata di situ, dia tambahkan sedikit di sini, dia tambahkan di situ, dia tambahkan di sini, pergilah dia ke sana dan dia nambahkan di situ dan naiklah ke sana sehingga menjadi seperti ini, membesarlah semua tempat ini. Dan kalau sudah orang ininya mentok seperti ini mulai bundet di sini. Sebuah kota, sebuah keluarga atau pribadi yang ininya sudah mulai terbangun seperti ini. Apalagi lebih repotnya iblis membuat benteng. Nah dia buat benteng tanpa pintu. Plus dia buat benteng, dia buat yang namanya menara jaga. Ditambah sini menara kontrol. Dikontrol dari sini semuanya. Ini kalau sudah semuanya penuh begini, ini bundet. Suatu kota yang ini berkatnya mentok begini, ini kota menjadi kota penuh kerusuhan. Penuh pertentangan, penuh bully. Narkoba ambil alih, prostitusi, kejahatan, yang namanya penggelapan, pembunuhan tidak terbongkar, kasus-kasus kejahatan tidak terbongkar, membundet di sini. Keluarga yang ngalami gini, bundet. Akibatnya apa? Masalah problem. Terjadi yang namanya kawin cerai. Di sini. Pak, kakak saya cerai, kakak paling gede juga cerai. Adik saya cerai, sepupu saya cerai. Jadi kami nggak tahu hidup ini bagaimana. Jadi situasinya nggak jelas. Jangan anggap renteng yang begitu-begitu tuh. Satu keluarga nggak nikah semua. Kakak saya nggak nikah, papa saya nggak nikah, lupa nggak nikah gimana itu. Ya maksudnya ya waktu itu lah MBA lah gitu pokoknya itu. Ini adik saya juga nggak nikah, semuanya nikah. Hati-hati loh. Itu bundet di sini. Wilayah yang seperti ini biasanya apa? Gereja susah dibangun. Ada masalah apa? Kekerasan terjadi. Narkoba subur. Hamba hukum tidak bisa bergerak. Ini loh. Kenapa? Bundet. Makin tebel bentengnya, makin tinggi bentengnya, makin susah jebolnya. Saya nggak tahu berapa orang ngalami di sini hari itu seperti itu. Sakit, penyakit, turun-temurun ada semua. Anda harus tahu. Anda kalau pergi dokter, masuk. Sore dok, duduk. Ada apa ini? Sakit apa? Sakit apa? Anu dok. Sakit dok. Sakit. Duduk. Dokter masih bilang gini, apakah ada riwayat di keluarga Anda? Pernah ya? Halo? Ya ada nih jelas kalau gini. Saudara saya Tuhan, dokter bertanya apakah ada riwayat seperti ini di rumah tangga Anda? Itu bahasa medis, bahasa Kristennya, apakah ada kutuk keturunan di rumah tanggamu? Tapi dokter yang ngomong begini digaplok sama pasiennya, oh kurang ajar dok ya. Itu bahasa sama itu. Apakah ada riwayat seperti ini di keluargamu? Artinya adalah apakah ada kutuk keturunan seperti ini di keluargamu? Sama itu. Ini kalau sudah bundet di sini, muter-muter masalahnya duit terus, utang nggak bisa bayar, utang ini utang sana kelipet, licik lihai likiat, dilipat-lipat kelipat. Nah itu dia. Kong kali kong adu bokong rogoh kantong. Nah ini. Bundet semuanya. Kalau sudah begini, repot tuh hidup. Lihat benteng-benteng. Pak, bagaimana benteng itu bisa muncul? Kita baca 2 Kor 10 ayat 5. Caranya gini, hati-hati sama ini. Kami patahkan setiap siasat orang bersiasat jahat, itu nambah 1 batu. Merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Pernah ketemu orang sombong, pernah ya? Ke gereja. Ngapain ke gereja? Nyembah Tuhan, hari gini nyembah Tuhan, sandar sama Tuhan, biar engkau makin kuat hidup ini. Aku gak butuh Yesus,
Orang ngomong gak butuh Yesus sombong toh. Itu satu ucapan membangun satu batu di sini. Anda bilang, aku mampu gak perlu Roh Kudus. Engkau bangun satu batu lagi di sini. Makin sombong, bentengmu makin penuh. Teruskan, tadi ayatnya tadi. Jadi keangkuhan manusia yang menentang mengenal Allah. Kami menawan pikiran, menaklukkan kepada apa? Hati-hati pikiran. Pikiran-pikiran porno, hati-hati itu nambah satu batu lagi. Hati-hati loh hidup ini. Satu yang salah kita pikirkan, kita imani, itu satu batu kaki iblis masuk. Krek. Ini kalau sudah bundet seperti ini orang di sini yang namanya Kristen berubah jadi Kristen. Kristen. Bagaimana caranya dia supaya bisa ketemu sama hadirat Tuhan lagi di sini? Dia harus merobohkan benteng ini. Dengan cara apa dia robohkan? Kita lihat firman Tuhan. Yang pertama dulu, 1 Korintus 14 ayat 9. 1 Korintus 14 ayat 9. Kita simpen yang malaikat, kita belajar yang setan dulu saja. Tanya sampai rumah, ini khotbahnya apa? Persetanan Pak. Demikianlah kamu yang berkata-kata dengan apa? Bahasa lidah. Jika kamu enggak pakai kata-kata yang jelas, bagaimana orang bisa mengerti apa yang kamu katakan? Sama-sama, kata-katamu. Jadi nih orang di sini, ini dia berdoa sama Tuhan. Ini bukan sukacita, mukanya sendu nih loh. Mukanya itu gitu, bawah nih, sendu nih. Nah, sendu ya. Nah. Oh. Sampai botak semua nih loh. Sendu. Dia kalau bahasa lidah nih, bahasa lidah. Bukan nyanyi ya. Bahasa lidah ini. Ini nabrak sini. Des. Langsung. Baru ngomong. Udah langsung habis. Langsung habis. Baru doa. Gone with the wind. Ada Kristen begini. Banyak Kristen begini. Ke gereja tiap minggu. Waduh. Selalu pergi tapi nggak pernah ada perubahan dalam hidupnya. Kenapa? Doa bless. Doa bless. Kata-katamu sia-sia kau ucapkan di udara. Tipe Kristen pertama. Dan ini jumlahnya banyak. Buat saya gampang saja kok. Kalau kita hidup sebagai orang percaya, yang kita hidup inilah hidup dengan skenario orang dunia. Buat apa kita hidup? Ya orang dunia awut-awutan, kita awut-awutan ya buat apa jadi Kristen toh? Ini kok sepi semua nih jelek ya? Oh enggak. Terus. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Nah, ini wis apa? Saking kering kerontang nih kasih tulang sini loh. Udah. Yang pertama tadi baru ngucap doa tebar angin. Kamu ingin sesuatu, kamu gak peroleh. Kamu bunuh, kamu iri hati. Kamu gak capai tujuanmu, kamu tengkar, kamu kelahi. Saya mah gampang lo urusan lo. Gereja ribut, ya kenapa? Pengurus ribut, pengerja ribut, jemaat ribut, komsel ribut. Penyebabnya ini. Karena kita punya tujuan tidak capai. Kamu gak peroleh apa-apa karena apa? Gak doa. Jadi kalau mau peroleh apa-apa harus ngapain? Doa. Terus kan, saya sudah doa Pak, ayat 5. Atau kamu doa juga, tapi kamu gak terima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk puaskan nafsu. Dia doa, wah kenceng doanya, wah dihantam semua ke atas. Tiba-tiba hilang, hantam dibur ke atas. Hasrat hati hilang. Yang ini beda, baru nyanyi, ngomong doa, sudah hilang. Kalau yang ini, tipe doanya doa Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Makanya saya tuh gak pernah ngerti. Anda harus tahu, mau ketemu orang Israel.
Mau ketemu orang Ibrani? Nggak usah ke Israel. Datang ke kawinan. Orang kalau kawinan, waduh, ngambil parasmanan dah. Sambil ngantri makan. Selesai, taruh ambil lagi. Sambil jalan. Persis orang Israel, minta daging. Selama makan daging masih ada di mulut, udah ngambil daging lagi. Wah, Tuhan ngamuk dibabat semua. Teman saya begitu, sambil ngantri dia makan. Selesai, pas depan ngantri makan lagi. Saya bilang, mirip orang Israel, kaget dia keluar dari barisan. Nah ini ya. Diberikannya apa yang mereka inginkan. Didatangkannya penyakit paru-paru kepada mereka. Orang kalau minta ngotot sama Tuhan, aku mau kalau aku enggak nikah sama Ridwan, aku enggak ke HTE lagi. Kalau aku enggak dapat yang namanya Rina, aku enggak ke gereja lagi. Anda ngotot, saya kasih tahu, mungkin Tuhan kasih, tapi apa? The leanness of soul terjadi dalam hidupmu. Kelesuan jiwa. Didatangkannya penyakit paru-paru. Yuk kita baca dulu ayatnya. Dari Mazmur. Mazmur 106 ayat 15. Mazmur 106 ayat 15. Diberikan kepada mereka apa yang mereka minta, apa? The leanness of soul, kelesuan jiwa. Jangan suka ngotot minta sama Tuhan sampai ngancam-ngancam sorga. Kalau Tuhan gak kasih aku jodoh, gak ada aku gerejo-gerejoan, JKI-JKI-an, wah gak ada. Jangan ngomong begitu, Anda ngotot sampai dikasih. Tapi lesu jiwamu habis itu. Orang yang lesu jiwa, lesu, lemah letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, lemot. Ini gara-gara ini apa? Kakean jaluk. Nah ini, banyak apa? Minta. Teruskan. Terakhir tapi ada tipe orang ketiga. Matius 3 ayat 16. Setelah ini ayatnya selesai, kita akan merangkumkan dengan cepat mengenai khotbahnya. Sesudah dibaptis sama-sama, sama-sama dibaca atau Bapak Ibu, 2, 3. Lama apa enggak ini? Pada waktu langit open heaven. Dan dia melihat apa? Ternyata ada Kristen yang kalau dia itu hidup dan berdoa, tiba-tiba langit itu kebuka. Kebuka gede ini loh. Gak ada ini, gak ada semua ini. Terbuka semua. Buka semua. Ada orang begitu. Contoh ya. Ini tuh kayak wifi. Begitu ada blockingnya, wifi-nya disconnect. Makanya kadang-kadang kalau ini ada doa kebuka nih. Lah nyembah kayak tadi itu. Itu membuka langit. Nyembah itu membuka langit, tembus. Dus tembah. Ini sudah nyembah, wifi-nya jalan, hotspot. Semakin kau nyembah terus, makin lebar ini. Makin lebar, makin lebar. Makin nyembah, makin lebar. Nyembah terus, lebar terus. Cilakanya kita kadang-kadang baru kebukanya 1 inci, 2,5 senti itu, baru pipa, Tuhan aku minta apartemen. Tuhan bilang, malaikat kirim, dia bawa apartemen. Loh, bolongannya kok cuma sang ini, piye? Iki piye toh? Mau balik ke Tuhan takut toh, kan berkat Tuhan enggak boleh kembali sia-sia kan. Wis gawa pendeta Aruna lah. Hati-hati. Oh saya doa tiap pagi gitu kok. Tuhan, jika ada anakmu, umatmu yang kau berkati berlimpah, tapi sebetulnya mereka tidak layak menerima berkatmu. Karena hati ya atau segala macam. Tuhan, hamba siap menerimanya. Tiap pagi loh saya doa, hati-hati Anda. Masih Semarang nih, masih ada di Semarang saya nih, masih ada hati-hati. Masih ini belum beda kota nih ya. Hati-hati. Oh berkat Tuhan jangan sia-sia mubazir. Bapak Ibu berasa enggak? Ini wifi.
Makanya dekatlah sama orang-orang yang memang langit terbuka. Anda punya langit mampet, kumpul sama langit mampet. Setengah flu, kumpul setengah flu, kumpul setengah flu. Flu kuadrat. Kalau Anda rasa ada kekurangan uang, kumpul sama yang kecukupan. Yang sakit, belajar sama yang sehat. Lah sudah sakit, belajar sama yang sakit. Lah sakit kuadrat tuh. Orang yang ditinggal suami, ketemu sama yang ditipu pacar, kalau ketemu ngobrol, asik itu 5 jam. Yang dibahas itu cuma itu doang gitu. Terus kenapa? Satu frekuensi. Sampai sini bisa? Dan ini ada wifi-nya. Dan tolong ngerti, di sebuah ibadah cukup satu orang. Terbuka langitnya, sebelahnya langsung kebuka, sebelah langsung kebuka, connect semuanya. Dan kalau ini terbuka semua, saya mau beritahu, kejahatan gak bisa tinggal. Contoh, Paulus dibelenggu. Ketemu sama Agripa, sama Bernik, sama yang namanya Festus, gubernur. Bernik itu siapa sih? Itu adalah istri mudanya Jenderal Titus Flavius yang menghancurkan Yerusalem tahun 70 Masehi. Udah percaya saja. Bapak tahu ya? Enggak, sudah. Itu. Dia duduk. Paulus, maju. Sampaikan pledoi, pembelaan. Paulus maju. Ya Raja Agripa dan Bernik, engkau tahu bahwa peristiwa ini besar sekali, bukan terjadi di kota kecil. Ini adalah tentang seorang yang bangkit dari kematian. Wah, dia cerita soal kekristenan. Itu begitu Paulus cerita, itu Bernik, Agripa, Festus, sak ruangan gini semua. Cukup Paulus, cukup Paulus. Paulus ngomong terus, stop. Kalau kamu gak stop, kita semua berubah jadi Kristen. Paulus berkata, aku pengen bukan cuma kamu, semua jadi Kristen, kecuali rantai ini. Anda berasa gak kalau Anda langit terbuka, ketemu sama orang bermasalah takut sama Anda. Anda tahu gak, banyak orang di luar sana gak suka sama Kristen. Padahal kita gak ngapa-ngapain. Karena mereka kalau dekat sama kita, tertuduh sendiri. Contoh, Anda berdosa, masuk gereja, tertuduh gak? Anda berdosa, baca Alkitab tertuduh gak? Emang saya mau tanya, emang pendetanya ngomong apa? Dulu Anda berasa kalau dekat orang Kristen, Anda berasa dosa kan? Dasar munafik, sok suci. Padahal tuh orang gak ngapa-ngapain, cuma lewat. Karena dirimu lagi pada masalah sebetulnya. Makanya kalau tempat ini sudah keblong begini, dosa gak bisa tahan, terbongkar semua. Saya tuh senang loh kalau ngeliat ada berita gini bang, korupsi terbongkar, narkoba terbongkar, ada kejahatan mau terjadi, bom terbongkar duluan. Kenapa? Itu bukti doa orang Kristen itu efektif. Gitu. Kita harus jaga ini bangsa. Doa. Gak percaya? Teruskan lagi. Pernah gak Bapak Ibu, Anda ke gereja lagi lesu, lemah letih lesu, loyolung lain lemot, pokoknya betul-betul galau hatinya. Masuk di gereja betul-betul, saudara bangkit, zaman Tuhan turun dalam hidupmu. Tiba-tiba waduh, mantep, wah pokoknya yes, mantep. Begitu doa berkat, pulang masuk mobil sampai rumah, ngeok. Pernah ngalami? Itu bukti bahwa selama Anda ibadah, Anda nebeng wifi orang lain. Ya, pikir aja dulu ya. Nah oke. Iya, nebeng wifi orang lain. Ini kalau sudah kebuka makin lebar, nggak usah banyak minta, turun sendiri. Saya mau kisah nih. Angkat tangan di sini yang selama tahun ini 12 bulan nih sampai hari ini 11,5 bulan, yang tahun ini sudah minimal 1 kali mendapat undian berhadiah, termasuk pulsa 5.000. Angkat tangan 1 kali. 2 kali. 3 kali. 3 kali. Mami saya setahun 8 kali. Mami saya sudah usia 70 tahun lebih, 75. Enggak naik motor. Dia dapat undian motor 3 kali. Kita itu enggak beli TV di rumah. Semua TV itu dapat langsung dari undian. Dan mami saya bahayanya, kalau ikut arisan, dikocok, pasti menang nomor 1.
Lebih gawat lagi, kalau mami saya beli barang, barangnya segini. Hadiah undiannya kursi pijet 100 juta. Ini gak gero, asli, ada. Lah saya yang pendetanya stres kok. Satu hari kalau Anda buka toko, saya ke toko Anda, saya menggandeng seorang oma tua, dan habis beli banyak, Bapak beli banyak, ya, puji nama Tuhan, Bapak bisa ngambil undiannya 4 Pak. Kalau saya bareng sama mami saya suruh mami saya ngambil, kenapa? Tangannya emas. 4 tembus semua, yang pingsan yang punya toko. Jadi kalau Anda punya toko, Anda lihat saya lagi jalan ke toko Anda, mau belanja, pas ada undian hari itu ngambil undian, saya lagi pergi sama seorang oma tua yang saya akan dampingi, pas ngambil hadiah, tolong tokonya tutup dulu. Nanti pas kami sudah lewat, buka lagi. Kalau enggak, ludes toko Anda. Saya enggak bohong Bapak Ibu. Itu yang namanya kulkas, kami dapat. Nah, motor 3, yang senang siapa ya? Karyawan-karyawan kami itu. Itu TV, dapat semua. Soal undian, gak tahu kenapa beliau jago sekali soal ini. Kristen itu yang penting nyembah Tuhan. Nanti makin gede turun sendiri. Kalau memang pas gedenya sudah cukup buat mobil masuk, pasti masuk. Kalau sudah motor masuk, pasti masuk. Nah, kalau jodoh Pak, tergantung jodoh mau berapa kilo. Nah, kalau lemu ya nggak masuk-masuk. Nah, bobot rohaninya. Prasangka buruk susun lagi. Dosa loh itu Bapak Ibu. Bisa ini? Oke. Jelas ya? Saya akan rangkum dengan cepat semuanya. Bapak Ibu. Ini. Jadi malaikatmu yang di hadapan Bapa di sorga, waktu kau nyembah Tuhan, kau ajaib di tempat ini ya Allah. All the saints and angels bow before your throne. All the elder cast their throne before the Lamb of God and sing. Pas ada nyembah Tuhan, terbukalah. Semua geser semua itu. Bubar runtuh semua. Begitu kebuka, Anda nyembah Tuhan. Tuhan kan kasih berkat tiap hari toh. Selalu baru setiap pagi, bukan hari. Baru setiap pagi, bukan hari. Kalau hari jam 11 bisa. Kalau pagi, aku mau membangunkan fajar, hatiku siap, ya Allah hatiku siap, aku mau bermazmur, aku mau bernyanyi, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar, bukan aku mau dibangunkan ayam, Gak ada yang tahu lagu ini. Yang tahu lagu ini Anda sama jadulnya sama saya. Ini Kristen lama ini berarti. Bisa ya? Nanti turun sendiri. Turun. Malaikat tuh bawa itu. Tuhan bilang kirim. Wah malaikat lihat, wah gede jalannya. Brrr. Makanya ada orang Bapak Ibu yang sebetulnya doanya itu, dia cuma nyembah Tuhan, berkatnya gak pernah kurang. Ada yang sampai jungking balik, gulung komeng. Wah itu cuma orang Semarang yang tahu, gulung komeng. Berkatnya, tes gitu. Kenapa? Mampet. Makin mampet, makin pusing. Anda nyembah Tuhan terus, terbuka langit, open heaven. Nah malaikatmu yang di hadapan Tuhan, yang membawa berkat untuk ketemu Anda ngasih berkat. Saya mau tanya, dicegat gak? Dicegat. Dan malaikatmu yang di hadapan Bapa di sorga, yang bertugas membawa berkat ketemu dengan engkau, akan dicegat. Dan malaikatmu itu tampilannya serupa dengan engkau. Ulang. Malaikatmu yang ada di hadapan Bapa di sorga, yang pandang wajah Bapa di sorga, yang bertugas membawa berkat dari Bapa kepada hidupmu, yang dicegat sama kuasa gelap itu, tampilannya persis sama Anda. Jadi kalau Anda gunakan terima keselamatan, tiba-tiba malaikatmu itu pakai ketopong selamatan.
Kalau engkau orangnya adil, tiba-tiba malaikatmu pakai baju zirah. Kalau hidupmu benar, tiba-tiba dia pakai sabuk kebenaran. Kalau engkau punya iman, dia pakai perisai iman. Kalau engkau suka baca Alkitab, dia punya pedang yang besar. Kalau engkau suka nginjil, dia pakai kasut. Tampilannya persis Anda. Kalau Anda nggak suka baca firman, dia bawa barang banyak, dia pakainya peniti. Cegat sama iblis. Hei, berhenti kamu, ada apa? Minta sini, tidak boleh. Sering bawa trisula toh, iblis toh. Dia bilang, set, peniti. Karena apa? Andanya nggak suka baca firman. Tampilan dia persis dengan Anda. Dia pakai, Anda nggak punya iman. Imannya maju mundur, poco-poco. Dia pakainya wajan teflon. Telur loh. Ting, 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 seret. Pakai peniti, ting. Lebih kacau lagi, tusuk gigi lapuk. Lebih gawat lagi, hidupmu gak bener depan Tuhan. Baca firman mantep, gak bener depan Tuhan. Engkau gak pakai sabuk. Berantem. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Waduh, kipi ya toh. Anda boleh ketawa, itu yang terjadi dalam roh. Hidupmu gak adil. Apa itu gak adil? Orang kaya disanjung-sanjung, orang miskin diinjek. Saya beritahu itu gak adil. Kalau engkau seperti itu, dia gak pakai baju zirah. Kalau engkau tidak suka nginjil, malaikatmu gak pakai kasut. Iblis lihat, wih lengkap semua. Wih kakinya jaka, nyeker. Ambil api. Vrrr. Dia bawa apartemen tuh, rumah tuh. Kapal pesiar toh, duit manijen fulus atau hepeng toh. Kasih api, wah bubar semua. Anda boleh ketawa, itu yang terjadi. Contoh, Tuhan aku minta baby Tuhan. Malaikat, asyap juragan, kirim baby. The cute one, boy, lovely boy. Kirim, ojo suwe-suwe, langsung. Asyap, wah bawa malaikat, turun. Wah. Dia lewat sini dulu pertama, ya. Dia lihat jalurnya, wih cilaka, nyembahnya jarang. Berarti itu jalurnya seutas tali sirkus. Waduh lo minta ya akeh ngene lo kok jalannya ra ono iki piye toh? Waduh. Balik malaikat ketemu temannya. Kowe wae lah, aku ndak berani nyabung nyawa. Kamu aja tuh kamu, Tuhan suruh kamu, aku enggak berani yo. Kamu ngerti, aku nek pergi lebih kacau lagi, itu orang satu lebih kacau, kenapa? Lagi nyembah putus. Hadiratmu, itu jalurnya putus. Waduh, mending balik lah. Sebelah Pendeta Aruna gede kok, jalannya tol. Nggak bayar Japek, Jakarta Cikampek, ya kasih, bless. Anda boleh ketawa. Minta baby. Kirim, cegat, waduh cegat. Perang, dak. Lagi perang, nih orang nggak baca firman. Nggak punya iman, imannya tiba-tiba lemes. Tuhan nggak kirim-kirim, apa cari Mbah Suro aja ya. Ayo mas kita Mbah Suro aja. Pergi Mbah Suro, iman rontok toh. Itu perisai yang dipakai sama malaikat tiba-tiba hilang sendiri. Loh. Tancep, jrep, kena. Bayinya lepas. Bayinya disaut sama kuasa gelap. Dibawa lari ke Mbah Suro. Di Mbah Suro itu ada pasien yang minta, orang fasik yang minta bayi toh. Mbah, jenggot aku minta bayi mbah. Tenang, ya toh. Bul gombal gambul jadi gombal jadi gambul itu. Ya, kan. Tiba-tiba apa? Itu iblis kasih itu bayi sama Mbah Suro. Nih, oke, kasih ke orang itu. Orang itu makin percaya sama Mbah Suro. Itu bayi siapa itu? Bayi orang Kristen tadi yang lemah iman tadi loh. Iblis tuh gak bisa buat orang, yang bisa bikin manusia itu Tuhan. Dia gak bisa bikin manusia, dia ngerusak manusia bisa.
Bisa nangkep ya? Jadi kalau sampai Anda minta misalnya motor, misalnya paling gampang nih, ada contoh yang lain deh kesembuhan, minta motor, tiba-tiba dapat motor tetangga sebelahmu yang gak nyembah Tuhan, koreksi diri. Gampang saja. Apa yang kau mau, dia dapat bantu yang kau rindu di hatimu, tiba-tiba orang fasik yang dapat, koreksi diri. Koreksi diri. Apa pembelajaran Tuhan? Kalau nggak ada, koreksi diri. Nah malaikat yang tadi bawa ini tampilnya persis sama Anda. Jadi Tuhan tuh nggak perlu ngelihat Anda sebetulnya. Ngelihat jemaat nggak perlu, lihat malaikatnya aja. Loh kok malaikatnya, loh, kok enggak melorot kabeh? Bawanya cuma sumpet nih. Tusuk konde. Udah gitu bajunya melorot semua. Nggak pakai topi ini miring, helmnya ini gimana? Oh sepatunya ucul semua. Kelihatan jemaatnya tidak menggunakan selengkap senjata Allah. Tuhan tinggal pandang kenapa? Malaikat depan Tuhan itu tampilannya mencerminkan Anda persis. Makanya orang bilang malaikatnya Petrus milih Petrus. Bisa nangkap ya? Makanya Tuhan bilang sama malaikatnya, ya ampun Smirna. Hatimu sih tetek sama aku, tapi kelakuanmu gak baik. Tahu dari mana Tuhan? Lihat malaikatnya langsung aja. Satu hari, ada hamba Tuhan ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, aku pengen tahu Tuhan, nih aku depan Tuhan kayak opo. Terus tiba-tiba malam dia mimpi, dia lihat anjing tentu sama Tuhan. Tuh mau bilang bahwa di hadapan Tuhan dia seperti anjing kesayangan. Jangan menghina, Alkitab berkata proskuneo, seperti anjing menjilat tangan tuannya. Anjing tuh ketemu Tuhan, ketemu Tuhan paling senang. Tuhan itu nunggu kita jadi anjing kok. Ingat perempuan Sidon, masih ingat ya? Tuhan, aku sakit mau mati. Sembuhkan dia. Tuhan mantep, santai. Santuy. Nggak ngerti. Wah, ini baca Alkitab terus ini berarti ini kurang bergaul sama malaikat ini. Santuy. Sambil makan bakwan. Tidak layak memberikan roti crackers yang milik anak kepada anjing. Anda kalau tanya sama Pak Gembala, tanya sama saya, Pak Ron doain saya, enggak pantas doain anjing. Anda protes sama sinode pasti. Ya toh? Anda minta doa sama Pak Gembala, digitukan marah enggak? Nanti pulang, Pak Ron doain saya, enggak pantas doain anjing, pasti ribut ya. Anda lapor sinode, ini pendeta kurang ajar Pak, pasti. Itu perempuan bilang apa? Benar Tuhan. Berarti dia anjing bukan? Tuhan bilang. Itu pakai bahasanya, itu adalah kunarion. Tuhan tuh bilang, gak pantas kasih pada kunarion. Itu bukan anjing geladak, anjing rumahan. Yang jinak. Begitu bilang, benar Tuhan. Tuhan bilang gini, besar imanmu Bu. Cik, pulang HTI, diberkati gue. Jadi ingat baik-baik, itu. Anjing. Nah ini hamba Tuhan doa begitu. Lah saya ngedenger ngomong begini, ya pengen tahu toh. Malam saya bilang Tuhan, hambamu tuh tanya, di hadapanmu ya seperti apa? Engkau jawab seperti anjing. Aku ya pengen ngerti toh Tuhan. Aku di depan Tuhan seperti apa? Malam saya mimpi. Ada orang gagah tinggi, mukanya muka saya, tapi gak pakai kacamata. Baju kayak jenderal perang zamannya dinasti Ming tuh loh. Baju. Kuning, sininya emas. Pegang golok pedang gede sekali. Dan berkata, serbu. Ini kok saya ya? Tapi bukan saya ini. Kok mirip saya? Saya bangun. Saya ingat tadi malam saya tanya, Tuhan aku siapa? Oh saya baru ngerti. Saya ini tipe pendeta yang kalau enggak ada ayatnya sebagai dasar yang disusun rapi, enggak bakal saya akan khotbah. Nah saya berani sudah khotbah A, dasarnya strukturnya terapi, tersusun. Saya nggak suka sama omongan yang nggak ada ayatnya. Harus ada firmannya. Ternyata itu goloknya segede tol Yongto kali 2. Dragon Saber. Heavenly Sword. Wah. Jobuki. Loh. Itu kalau pedang segede gitu. Malaikat itu malaikat saya, bukan saya. Dia bawa pedang segede gitu, dia bawa berkat buat saya. Turun, cegat iblis. Sik. Sopo kowe? Mereka bilang gini, mau apa sih lo? Gebrak pedang. Setannya begini,
Ampun kan, ayo silakan kan silakan. Enggak apa-apa, cuma lihat-lihat, ayo silakan kan, ayo saya antar kan. Wah, ya coba pedangnya, tusuk sate. Bisa nangkap ya? Bisa dapat gambarannya? Gunakan selengkap. Yuk, bangkit berdiri, pulang, wis. Loh, beneran pulang. Udah jam segini, mau kemana lagi Bapak Ibu? Kita bangkit berdiri. Yuk, nyembah Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar biar musik saja. Koraya musik ya laba 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 ya laba. Koraya musik ya laba laba laba. Shiria laba musik ya laba. Shiria laba saya laba. Shiria maya laba 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 ya laba. Shiria laba saya laba. Sungguh besar dan besar anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami gunakan selengkap senjata Allah dalam hidup kami karena kami akan bertahan melawan segala tipu muslihat si iblis. Karena kami terus berlari hari-hari ini. Kami mengejar waktu karena Engkau datang segera. Tuhan berikan hati, berikan pemahaman, pengertian. Namun saya bicara hamba terbatas, tapi Roh-Mu yang perkasa bicara sama kami senantiasa. Karena kami tahu, biarlah semua anugerah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tidak satu pun yang gugur. Semua akan tiba seperti kehendak Tuhan dan kami akan selesaikan dengan cepat, tepat, murni dan tulus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin.